Sebenarnya udah kelihatan berapa hari di teman Hesti saya. Sutrisno, seorang muslimah berusia 39 tahun ini, dengan sukarela membawa seekor anjing terlantar yang ia temukan dalam kondisi sakit. Meskipun awalnya ia termasuk orang yang takut dengan anjing, namun ibu dua orang anak ini tergerak hatinya untuk menyelamatkan anjing terlantar. Rasa iba dan kasih sayang membuat Hesti memberanikan diri. Saya nggak punya anjing, awalnya saya punya kucing. Terus beberapa tahun kemudian ngelihat anjing kelaparan aja, kasihan gitu. Ya awalnya dari dulu memang sebenarnya takut sama anjing, nggak berani. Cuman kalau Allah udah punya kehendak ya, Allah itu gampang ngebolak-balikin hati manusia yang tadinya takut jadi berani, itu tuh gampang banget Allah. Makanya ya itu sebuah anugerah buat saya yang tadinya takut jadi berani gitu. Dari semenjak itu ya kalau ngelihat anjing ya kasihan aja gitu, kasihan banget gitu. Kebiasaan Hesti yang selalu menolong anjing liar rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak. Hingga seringkali ia menerima informasi tentang keberadaan anjing liar yang kondisinya memprihatinkan. Kalau yang saya lihat langsung itu kebetulan selama ini itu anak anjing aja ya yang selalu saya temukan secara langsung. Tapi untuk yang kayak seperti anjing-anjing sakit itu saya dapat infonya dari teman-teman gitu kan, minta tolong untuk di rescue. Dan kebetulan juga saya kan ini bekerja sendiri tanpa siapapun membantu. Kadang saya nggak bisa gitu untuk datang ke tempat itu untuk membawa pulang. Paling kalau minta tolong juga ke mereka untuk antar ke rumah. Baru setelah diantar rumah, baru saya sendiri bawa ke vet untuk diobatin kalau misalkan anjing itu sakit gitu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia, tumbuhan, binatang, serta semua makhluk di dalamnya. Pada prinsipnya, Islam mengajarkan kasih sayang kepada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada binatang anjing sekalipun yang air liurnya termasuk ke dalam golongan najis berat atau mughalazah. Kalau menurut saya sih orang-orang seperti Bu Hesti itu ini ya berjasa sekali karena kan peduli terhadap lingkungan terutama, karena kadang kalau binatang-binatang yang di luar yang udah nggak terkontrol atau seperti tadi yang lagi sakit kayak gitu kan kadang mengganggu orang, ke sana diusir atau pokoknya orang nggak suka lah ngeliat dia karena dia kan sakit. Nah, biasanya kalau nggak ada yang ngurus nanti malah ini seperti jadi kayak semacam hama lah ya, dianggap jorok lah, nanti kan kasihan dia. Biasanya Bu Hesti yang heroesnya tuh dia orang-orang seperti Bu Hesti lah yang peduli. Nah kalau kita sih ya hanya membantu aja ya dari segi medisnya. Walaupun sempat dilanda keraguan, namun Hesti akhirnya memperoleh keyakinan setelah melalui proses yang panjang. Ia justru meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang terjadi pada dirinya. Pertama kali itu saya punya anjing satu, si John itu, jadi saya pernah ke satu pesantren tanya-tanya. Ya ada ilmu, terus tiba-tiba si Ustadz cerita tentang anjing yang masuk surga itu, ada salah satu anjing yang akan masuk surga itu. Nah dari situ saya pelajari semuanya tentang masalah itu. Sebelum akhirnya bawa John pulang juga saya itu izin dulu sama yang punya John, maksudnya sama Allah gitu ya. Saya lakukan tahajud, banyak sekali yang saya lakukan berhari-hari gitu sampai yang boleh nggak ya Allah, boleh nggak ya Allah. Itu tahu-tahu John datang ke rumah. Nah, ya suatu hari itu diketemuin secara langsung. Seperti lihat tuh banyak kayak semacam ditunjukin gitu bahwa di luar banyak anjing yang kelaparan gitu. Terus yang hatinya yang tiba-tiba langsung saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Cuman memang Allah itu yang tahu pastinya ya hati saya gitu. Dengan kesadaran penuh akan konsekuensi terpapar najis dari air liur anjing, Hesti selalu berusaha menjaga kebersihan rumah dan dirinya. Ia juga sempat dilanda kekhawatiran akan pahalanya yang menghilang jika memelihara anjing di rumahnya. Namun Hesti tetap bersikukuh bahwa tindakannya ini tak lain hanya demi menolong sesama makhluk.
Karena setiap saat selalu berinteraksi dengan anjing, maka mau tak mau Hesti harus selalu mensucikan dirinya, terutama sebelum melaksanakan kewajiban sholat. Dalam sehari itu memang saya mandi itu pas mau sholat. Berbentuk dia sabun, jadi sabun udah ada pasirnya. Jadi saya bersihkan semuanya dengan itu yang sudah diajarkan. Terus saya berwudu, udah berwudu saya mandi. Namun kendala Hesti yang sesungguhnya bukan seberapa sering ia harus mensucikan diri. Hesti sempat menerima protes dari para tetangga yang merasa terganggu dengan keberadaan anjing-anjing peliharaannya. Kejadian yang tahun lalu justru saya sendiri juga seperti apa berita saya nggak tahu, nggak pernah baca. Bahkan cuman di-share sama teman-teman, saya lihat di Facebook saya ada berita gitu, ya udah nggak saya buka, nggak saya baca. Terus pokoknya ya itu saya bersyukur aja ketika kejadian itu Allah kasih kesibukan gitu kan. Jadi orang di luar sana sibuk pada udah yang ngata-ngatain saya, kok sedangkan saya sendiri sibuk lagi packing, ngirimin keripik seperti itu. Jadi terus abis itu saya bersihin rumah, ngurus anak, jadi yang nggak sempet baca-baca gituan. Jadi udahlah, saya nggak tahu apa-apa. Malah saya alhamdulillah hati saya bersih, nggak ketika dijelek-jelek orang dikata-katain, saya nggak sebel, nggak kesel gitu. Walaupun banyak mengundang kontroversi, Hesti yang berasal dari Tenjolaya, Kabupaten Bogor masih diterima dengan baik di kampung halamannya. Bahkan ia dipandang sebagai sosok yang baik dan suka menolong. Pihak keluarga juga menganggap Hesti bisa bertanggung jawab atas seluruh tindakannya. Bu Eti itu cukup baik, ramah, sering bantu-bantu warga di sini, dan lagi warga-warga di sini, apalagi orang-orang anak-anak muda, pengajian anak-anak muda cukup enak gitu ya. Keadaannya enak gitu. Segala ada keperluan Isra Mi'raj kemarin, ya ada bantuannya. Alhamdulillah. Awalnya kaget, kok adekku bisa senang sama binatang gitu kan. Biasanya kan dulu-dulu enggak gitu, kaget sih, tapi ya udah kesini-sini enggak lah. Selama menolong anjing dan kucing terlantar, Hesti mengaku merasakan sendiri berkahnya, termasuk kesehatan untuk mengembangkan usaha makanan ringan miliknya. Dari usaha kuliner itulah, Hesti dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga dan hewan-hewan peliharaannya. Semenjak itu saya berusaha untuk mencoba, saya nggak boleh mengeluh pada manusia, saya harus mengeluhnya sama Allah. Dan ketika saya harus terus datang dan nggak boleh ngemis sama manusia, harus terus mintanya sama Allah dan sama Allah. Saya harus berusaha, tapi walaupun minta, tapi saya harus berusaha, nggak boleh malas gitu. Tunjukin bahwa saya terus berusaha. Allah lihat seperti apa usaha saya. Dari situlah saya terus jualan, nggak pernah lelah. Dulu naik motor sama anak hujanan, iya terus berjuang sampai sekarang ini. Sebenarnya Allah yang tahu dan Allah yang nolong saya. Saat ini Hesti sedang dalam proses membuat shelter untuk menampung 35 ekor anjing dan 39 ekor kucing peliharaannya. Lokasinya tidak jauh dari rumah orang tuanya di wilayah Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Semua ujian yang ia alami semakin menguatkan Hesti yang bercita-cita membangun kampung halamannya serta terus membantu orang lain. Saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa karena saat itu memang saya nggak punya uang sepeser pun. Ayo apa gitu. Tapi saya balik lagi ke Allah, ya Allah, jika memang ini amanah darimu semua, berikan saya sesuatu yang baik di akhir semua ini. Saya jalani semuanya kehendakmu dengan sabar dan ikhlas. Ya lihat sendiri gitu. Allah tunjukkan kalau Allah tuh kaya, apa yang saya minta Allah kasih gitu. Makanya ketika Allah kasih rezeki, saya berikan lagi ke orang lain. Ketika Allah kasih rezeki, saya berikan lagi ke hewan-hewan yang lain. Ada pahalanya sendiri gitu, dan mereka akan menjadi saksi nanti saya di akhirat.
Nama saya Muhammad Turhan. Saya lahir di Kota Malang 46 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih saat ini tetap berperan sebagai pustakawan di SMK Negeri 4 Malang. Sebagai seorang pustakawan, Muhammad Turhan merasa berkewajiban memelihara budaya membaca baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Taman Baca Teras saya dirikan di tahun 2015. Kenapa saya mempunyai taman bacaan masyarakat di rumah? Ya, sebagai peran serta di masyarakat ketika di saat itu boomingnya PlayStation sama game online. Jadi kenapa saya nggak membantu mereka untuk memberikan tempat bermain, intinya seperti itu. Pak Rukan secara ikhlas membiarkan anak-anak untuk sekedar membaca atau meminjam buku-buku miliknya secara cuma-cuma. Bahkan seringkali Pak Rukan membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas dari sekolah. Untuk proses peminjaman buku juga, kita nggak terlalu kaku, kita fleksibel saja. Kalau mau dipinjam monggo, mau dibawa pulang juga monggo, hanya dibaca saja juga monggo. Kalau nggak dikembalikan, dan dengan ikhlas kami juga tetap tidak ada masalah buat kami. Prinsip lebih baik kehilangan buku dibaca daripada kehilangan buku dijual. Pak Rukan juga menyalurkan buku-bukunya ke taman baca lain. Bahkan ia sendiri yang langsung mengantarkan. Kebetulan kami mempunyai komunitas yang namanya Forum Taman Baca Semalang Raya. Dan mereka rata-rata kekurangan buku, khususnya buku anak-anak. Kemudian kami mempunyai kelebihan buku, ya. Kita sebar. Ya seperti itu, kendalanya kadang hujan, ya. Kemudian lokasinya kadang kita juga nggak kenal. Kadang kalau kita masuk gang kecil-kecil seperti yang disampaikan yang namanya sawah atau daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 lah. Sebagai pendamping hidup dan sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan, Sulistiawati mendukung penuh perjuangan sang suami. Saya bangga sekali dan sangat mendukung dengan apa yang sudah dilakukan suami saya. Karena salah satu keinginan anak yang minat bacanya tinggi itu emang sekali kalau tidak dilayani dengan baik. Karena di zaman sekarang ini anak yang suka membaca itu sangat langka sekali. Jadi mau tidak mau saya harus ya turut mendukung dengan apa yang sudah diminati oleh suami saya. Pak Rukan dan sang istri meyakini bahwa keterbatasan bukanlah halangan. Niat yang ikhlas dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal yang sesungguhnya. Pertama-tama sih istri saya ketika saya beraktivitas membagikan buku itu yang ketakutan. Semua orang ketakutan. Pasti. Mana ada sih orang yang ketika bukunya diberikan itu nggak akan habis kan gitu tuh. Nggak akan habis. Ternyata ketika buku yang saya berikan, saya memberikan keyakinan aja. Terus untuk masyarakat kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Lillahi ta'ala, kita jalan. Yang penting ini bermanfaat untuk masyarakat dan anak-anak khususnya. Delapan, 9, 10, 12, 13.